Alaihi Wasallam. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Buni dan juga ada Mas Janata Giwangkara, manajer program transformasi energi Institute for Essential Services Reform. Halo. Halo juga. Apa kabarnya Mas? Baik. Baik. juga. Nah, tentunya juga ada narasumber ketiga yaitu Bapak Irwan Aditya Jaya, Guru Energi Terbarukan SMK 1 Rimisar. Halo Bapak Irwan. Bisa mendengar saya? Ya Mbak. Halo. Oke, kita mungkin akan mulai dari Mas Egi dulu gitu ya, Mas Egi. Karena kalau kita ngomongin energi terbarukan kan, maksudnya masih ada yang mungkin nggak tahu, mungkin ada yang tahu-tahu sedikit gitu. Tapi boleh dijelaskan nggak sebenarnya pengertian energi terbarukan itu apa? Boleh. Jadi kalau dari sisi pengertian itu energi terbarukan adalah sumber dayanya bisa diperbaharui terus. Beda halnya misalkan dengan yang kita dominan pakai sekarang energi fosil, itu dari fosil jadi suatu saat akan habis. Gitu. Jadi kalau energi terbarukan ini dia bisa terus-terusan kita pakai hampir ya selama sumber daya itu tidak terbatas gitu. Energi air misalkan, matahari, angin, gitu. Jadi akan terus bisa dipakai, itu lebih sustainable. Sustainable. Berarti lebih lebih environmentally friendly juga. Benar. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ini masa depannya ya. Yap. Masa depan untuk satu dunia. Oke. Tapi saya penasaran dari Pak Irwan nih yang mengajar gitu ya. Pak Irwan, ini kan sebenarnya bisa dibilang jurusan yang unik nih. Pak Irwan mungkin bisa jelasin berapa banyak sih murid-murid yang antusias dengan jurusan energi terbarukan ini? Luar biasa perkembangannya Mbak. Dari awal dulu kita punya peminat paling 20 orang. Kemudian meningkat menjadi 30, akhirnya di yang tahun sekarang mungkin kita batasi karena kelas kita sudah tidak menampung. Nah, karena kita di sekolah itu sudah sudah promosikan pertukaran, di sekolah sudah ada pembangkit. Dan kami kan sekolah mandiri energi dia. Ya. Oke, sekolah mandiri energi ya Pak ya. Berarti makin lama antusiasmenya tuh makin terus berkembang ya per tahunnya gitu. Betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu saya beralih ke Bu Buni. Bu Buni mungkin bisa dijelaskan di Indonesia perkembangan mengenai energi terbarukan ini seperti apa, Bu? Kalau saya melihat konteks nasional, sebetulnya energi terbarukan itu dari 2014 ini ya, kalau bicara pemerintah itu, dia sudah mulai memasukkan ke dalam mainstream. Artinya kalau kita bicara buku itu dia sudah bukan di attachment tapi sudah di front page ya. Sayang sekali kebijakan ini tidak konsisten, maju mundur gitu. Awalnya kita begitu antusias dengan memperbesar program-program energi terbarukan, baik bicara soal solar PV ya. Saya ingat banget kita sempat beberapa kali ke Masdar City di UAE, Abu Dhabi lah ya. Itu kan dia besar banget sehingga kita sudah mulai melihat akan ke sana ini arahnya gitu. Terus kalau hidro nggak usah diomongkan, apalagi kan kita punya 75.000 megawatt ya hydro potential, tapi untuk mini dan mikronya itu 10%-nya sekitar 7.500. Dan itu sudah sangat populer karena saya ingat banget awal tahun 90 waktu saya baru bicara soal mikrohidro, orang-orang masih pada bingung apa ya mikrohidro, harus menjelaskan. Tapi sekarang setiap orang tahu lah mikrohidro itu apa, bahwa dia memanfaatkan sumber daya sungai-sungai, air yang mengalir di sungai, terus kemudian ada beda tinggi yang namanya head, ada debit atau flow yang bisa dihitung sehingga itu menghasilkan energi. Saya mau menggarisbawahi bahwa Indonesia ini so blessed gitu ya, sangat beruntung banget lah bahwa kita ini dianugerahi energi terbarukan yang luar biasa. Coba just name it gitu, coba ngomong ya, mau bicara matahari, kita selalu akan ada gitu ya, banyak sekali. Mau bicara air, kita punya 75.000 megawatt. Terus mau bicara angin. Nah, bicara angin ini menarik. Orang selalu berpikir kalau angin itu selalu yang gede-gede kayak di Eropa. Nggak bisa seperti itu, karakteristiknya lain-lain. Karena si air di angin di Indonesia ini kan sebetulnya karena kita di Khatulistiwa ini kecepatannya tidak seperti di negara-negara subtropis, tapi bisa gitu loh. Saya sudah memasang 100 unit kecil-kecil
sekitar 50 watt gitu ya di Sumba, dan sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan dan bisa melistriki masyarakat di sana gitu. Yang penting kan masyarakat mendapatkan akses. Terus yang lebih menarik lagi adalah kita punya 28.000 megawatt potensial itu geothermal. Itu baru yang gede, yang super heated gitu ya. Sementara kalau kita bicara yang kecil, yang pakai sistem binary gitu, karena kita di ring of fire gitu, sehingga yang kecil-kecil itu banyak sekali. Kita lihat Kotok, daerah Flores gitu ya, ya cukup hanya dengan heatnya itu cukup 90 derajat Celcius, itu nggak sampai 400 derajat seperti deep geothermal ini yang shallow well aja gitu ya. Jadi di sungai-sungai gitu yang ada panas. Jadi banyak, kita tuh sangat kaya gitu. Saya belum ngomong soal algae. Kalau bicara algae lebih gila lagi. Algae, pantai kita ini kedua terpanjang setelah Kanada, dan itu kalau betul-betul di dalam itu potensi algae juga luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa serius kita gitu untuk membangun energi terbarukan ini menjadi salah satu arrowhead dari negara-negara yang lain. Kalau kita serius, kita bisa menjadi timur tengahnya biofuel, energi terbarukan banyak. Apalagi kita belum ngomong soal biofuel dan biomasa. Iya, masih energi terbarukan ini. Tapi kembali ke Mas Egy, kan penasarannya apa sih yang bikin Mas Egy tertarik dengan bidang energi terbarukan ini? Ke depan ini pertama lebih tadi sustainable, kemudian juga bisa terus-menerus digunakan, emisinya juga harus dikurangi, dan juga dari sisi teknologi itu semakin murah dibandingkan dengan teknologi pembangkitan energi fosil misalnya. Jadi dari sisi itulah mungkin saya memutuskan akhirnya untuk ambil sekolah S2 untuk khusus di energi terbarukan ini di Zealand. Kebetulan dapat beasiswa dari sana, jadi ya sangat beruntung untuk bisa ini. Berarti waktu lulusnya kemarin tahun berapa? 2017 selesai. 2017 selesai. Tapi awal pintu masuknya tuh berarti untuk energi terbarukan kapan? Nah, jadi saya awalnya tuh sekolah di IPB untuk geofisika dan meteorologi, ngambilnya yang terapannya gitu. Jadi lebih aplikatif, langsung bisa mungkin ke pekerjaan yang mungkin memang dibutuhkan pada saat itu. Dan 2010 ketika saya lulus itu kan isu perubahan iklim sedang naik ya, dan salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim adalah menggunakan energi terbarukan atau energi bersih. Nah, ternyata saya dalami, wah menarik, dan ini kayaknya bakal jadi second wave isu setelah perubahan iklim. Ya, akhirnya saya terjun di dunia energi terbarukan. Meskipun masih mungkin buat orang awam masih agak asing gitu ya, tapi memang energi terbarukan ini bisa kemana-mana gitu. Tapi aku mau tanya lagi ke Bu Puni gitu. Bu Puni, kalau misalnya kita bicara mengenai lapangan kerja untuk energi terbarukan ini, menurut Bu Puni gimana? Sebesar apa sih terbukanya? Mbak, besar banget. Saya mau beri contoh ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu direktur sekolah vokasi di Kudus yang spektakuler gitu ya. Saya bilang, kenapa sih nggak bikin jurusan energi terbarukan gitu ya? Dan mereka juga tertarik gitu. Karena apa? Saya beri contoh saja. Kita ini kalau mau mendevelop geothermal itu kita masih perlu ribuan orang lah. Kita sudah punya banyak insinyur gitu, tapi sayang sekali mereka banyakkan berkarir di luar gitu ya. Ini sebetulnya masih banyak peran yang bisa diambil. Terus kita kalau mau bicara ini yang paling sederhana ya, anak-anak SMK. Jadi saya pernah tahun 2014 waktu saya pernah lah menjadi ring 1 di Kementerian ESDM. Saya ingin banget ada motor listrik. Ya, kita punya satu engineer pulang dari Jepang yang 14 tahun di Jepang, terus dia mampu membuat motor listrik. Kalau kita mau ngomong bahwa anak-anak SMK kalau disuruh melilit kumparan saja ya, dan kumparan itu sebagai primernya gitu ya. Jadi ini kita sempat banget minta tolong sama Menteri Pendidikan waktu itu ya, masih Pak Anies Baswedan, untuk ada 3 menteri ESDM, Menteri Perindustrian, sama Menteri sudah kita coba, dan kita mengundang 20 kepala sekolah SMK di seluruh Indonesia. Mereka antusias banget. Artinya apa?
kita membuat motor listrik ini dipindahkan ya sekian puluh ribu gitu. Kita inginnya waktu itu mau coba dengan 100.000 dulu, akan kita sebar ke semua anak-anak STM di seluruh Indonesia. Nanti tugas mereka itu hanya membeli kumparan, daripada sekarang ini beli terus dilepas ya, terus dipasang lagi. Kenapa enggak kita punya motor listrik terus kita pasang? Nah, karena sudah ada motor listriknya, itu terserah mereka mau jadi mikrohidro, mau jadi biomass, mau jadi biogas, mau jadi apapun bisa. Dan ini harusnya disebar ke seluruh anak SMK di Indonesia. Mengenai